my YouTube channel. Ini aku Makcil, ini Mauci. Kita mau bikin story nih. Ini pengalaman pribadi kita berdua. Pesan pertamanya nih, hati-hati dalam berteman. Ya, meskipun itu teman dekat, lebih-lebih kalau teman jauh tambah lebih berhati-hati lagi. Ini teman dekat aja seperti ini ya. Iya. Ini kita mau ngomongin pengalaman pribadi kita soal teman kita, sahabat kita yang udah kenal lama banget ya. Apa ya? Tapi dia itu apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu tumbal, guys. Pesugihan. Bahasa Indonesianya pesugihan. Ya, pesugihan. Kalau persamanya tumbal. Kalau Jawanya wadal. Kadal. Wadal. Ya, pokoknya pesan kita pertamanya itu aja deh. Harus berhati-hati ya. Soalnya ini yang mau kita bahas ini ya agak mistis ya. Ya, kita punya teman ya. Teman SMP ini, teman SMP. Ya. Kalau namanya sebut aja siapa? Mawar. Oke, kita pakai nama Mawar aja ya. Melati. Mawar apa Melati? Mawar mati. Mawar mati. Oke, kita pakai nama Mawar aja ya. Mawar aja lebih enak ya. Kita berdua itu sering diundang ke rumahnya, guys. Sering makan-makan, minum bareng, pergi bareng, kemana-mana bareng. Selalu habis pulang kerja. Kita pulang kerja itu capek-capek. Nyempetin ke sana, ke rumahnya si Mawar. Suatu hari ada kejadian-kejadian aneh yang kita itu sebenarnya nggak percaya mistis ya. Kita tuh nggak ngerti mistis itu. Cuman suatu hari pertama kali yang aneh itu kita disuruh beli dupa. Dupa apa itu? Ya, dupa. Hiyo itu loh, buat sembayang itu loh. Dupa. Hiyo. Lagunya Iwan Fals. Hiyo. Terus kita disuruh makan melati. Terus apa lagi? Ya pokoknya kejadian-kejadian aneh lah ya. Tapi kita tuh nggak ngeh ya, cuek aja. Nah guys, ini aku cerita nih soal pengalaman pribadi aku. Ini kan pulang ya. Ini pulang, tinggal aku, suami Mawar, Gendis sama Joyce. Tinggal 5 orang. Nah, aku kan mau pulang, nggak boleh. Tiba-tiba aja, aku ngelihat Gendis sama Mawar itu berubah. Si Gendis manggil si Mawar itu, "Nggih, Bunda Nyai Roro Kidul." Terus si Mawarnya bilang, "Iya anakku, Nyi Blorong." Wow, amazing ya. Kenapa ada Nyi Blorong sama Nyai Roro Kidul di in front of me gitu ya, di depan aku itu ada Nyi Blorong sama Nyi Roro Kidul. Tapi aku anggap lucu aja karena aneh banget gitu loh. Kok lucu banget, orang ini lucu-lucuan kali ya gitu. And then tiba-tiba si Gendis yang berlaku sebagai Nyi Blorong tuh menyalakan dupa hiyo tadi. Dia menyalakan hiyo mungkin sekitar ada 7-8 lah. Dan tiba-tiba dia ngomong, aku juga nggak jelas. Tiba-tiba Gendis sama si Mawar narik kaki aku, ibu jari aku ditarik. Jadi kakiku terentang gini guys, terentang ginilah ya. Habis gitu tangan aku, jari jempol yang ini sama yang ini ditarik sama suami sama Joyce. Seketika itu juga aku jari jempol tangan digoyang. Seketika itu juga aku gak ingat apa-apa. Lost memory.
Terus aku bilang, aku cuman bisa ngerasain kesakitan. Dan aku bilang, ouch, sakit banget gitu loh. Terus aku duduk, leher aku nih kayak nggak ada tulang, badan aku kayak nggak ada tulang. Jadi aku cuman terkulai lemas di kursi. Terus aku bilang sama mereka, kalian ngapain aku sih? Aku bilang gitu kan. Terus mereka dengan santainya bilang, aku nggak ngapa-ngapain kamu. Tapi waktu itu aku ingat, ya aku lemes aja gitu loh. Aku nggak tahu itu pertama yang mereka lakukan, kejadian pertama yang mereka lakukan part 1, part 1. Lalu habis gitu ya udah selesai, aku kan lemes, tiba-tiba aku tuh seperti ada sesuatu masuk di dalam tubuh aku. Aku jatuh di bawah di lantai. Terus aku dipegang sama beberapa orang, ya orang-orang itu. Lalu ibu si mawar megang gunting, guys, motong rambut aku, cincin aku dilepas, gelang, kalung semua diambil. Aku cuman bisa bilang, itu punya aku, jangan diambil. Udah, sambil aku kesakitan, wis itu aja seingat aku. Lalu aku digeret, ditarik seperti hewan kerbau itu, guys. Ditarik, digotong di ruang tamu. Dan di situ ada pemukulan sama aku. Pemukulan sama teman aku yang namanya inisialnya J itu. Katanya aku nih di badan aku banyak setan-setan yang nempel. Habis diguna-gunain orang lah apa. Aku dipukulin sama kayu, guys. Kayu yang itu ya, kayunya Ya itu kayu, ya pokoknya kayu lah ya, kayu yang segini lah. Dan pemukulan itu dipukul dari dada, perut, belakang, semua. mulut Belum belum. semua, kaki, ujung jari kaki, semua pokoknya. Dan aku, ya ini kejadian mistis yang aku lihat itu adalah aku cuman ngelihat sosok buyut aku, guys. Buyut apa? Papa itu apa? Opa ya? Opa. Aku Ya ngelihat, berarti kamu manggilnya ya opa ya, benar Opa. ya. Papa dari papa aku berarti opa ya. Opa. Secara kan opa aku tuh orang Portu ya, guys, orang Portugis. Jadi aku cuman ngelihat opa aku yang sudah meninggal, padahal aku nggak pernah ketemu loh sama dia. Cuman ya aku nggak tahu ya itu halusinasi atau apa ya. Waktu aku saat pemukulan itu yang terlihat cuman opa aku yang orang Portu itu, Opa Robert namanya. Dia cuman megang aku, nopang aku waktu aku dipukulin itu. Aku nggak tahu maksud mereka mukulin aku itu seperti apa gitu, karena kenapa nggak tahu juga ya. Terus aku kan masih on nih, masih bisa berdiri tegak. Lalu si JJ itu masukkan kayu itu ke dalam mulut aku sampai ke sini. Lah dimasukkan kayu sampai sini kan. Habis itu aku masih on juga, masih bangun dan berdiri gitu loh, masih aku bisa duduk. Terus aku juga nggak tahu mereka itu mau ngelakuin apa sama aku, mau bunuh aku atau mau nganiaya aku nggak tahu ya. Cuman aku ngelihat opaku aja itu yang nggak tahu, dia udah meninggal sih, guys. Cuman dia cuman ngelihat gitu, menopang aku. Terus kamu baru tahu cerita ini ya? Iya. Ya udah, habis gitu aku duduklah di tangga-tangga itu. Bajuku suruh ngelepas semua, aku ganti baju. Terus habis gitu ya mereka bakar dupa, terus sama uang diputerin gitu di dupanya sama di api lilin gitu. Aku juga nggak tahu itu kenapa gitu. Terus kita ya cuman ngobrol-ngobrol biasa. Terus aku seperti kemasukan barang apa ya, sesuatu kayak orang kerasukan itu loh, guys, yang kayak di TV tuh kayak meraung-raung, meronta-ronta Siluman gitu. Masukkan iya, siluman. tapi aku nggak ngerti, aku cuman ngerasain tok gitu loh.
cuman bisa ngelihat doang gitu. Aku cuman bisa ngelihat kejadian, tapi tubuhku yang bergerak, tapi cuman apa ya, mataku sama mulutku aja yang, dan badanku bergerak. terasa sakit sih, badan aku tuh terasa sakitnya. Tapi itu katanya ada makhluk halus yang masuk gitu. Tapi ya nggak tahu lagi. Terus aku nggak tidur sampai itu, aku nggak tidur gitu loh. Terus besoknya kita itu disuruh ke pantai Ngeliep, guys. Aku disaranin buat ke pantai Ngeliep gitu. Ini datang pagi aku datang, terus kalau seingatku itu ini apa namanya, tiba-tiba aku kayak orang mau semaput gitu, mau pingsan gitu. Kenapa itu? Nggak tahu, terus kepalaku tiba-tiba berat, terus aku gini, iki kena apa bu, aku kena apa iki. Apa itu dihipnotis apa gimana? Kita Iya, tuh nggak digendam atau diapain ya? aku kena apa iki. Terus si Joyce bilang gini, nggak apa-apa ya, masukkan saja. Apa yang dimasukkan tuh apa? Ya mungkin Gitu roh loh. yang dimasukkan yang Jadi seperti aku makanya alami aku itu kan, kali. makanya kan gini, apa yang dimasukkan itu. Terus habis gitu ya, alhamdulillah ya, yang namanya kuasa Allah itu kan ada ya. Terus akhirnya aku nggak jadi pingsan, aku diem aja udah. Terus dengar suara itu cecek, loh, aku memang nggak ngomong, cuman aku ini loh, mulutnya nggak bisa ngomong. Iya, sama aku juga. Mulutnya nggak bisa ngomong, cuman batin itu ini apa sih, apa ini apa. Terus pokoknya intinya kita tuh Berontak ya, di hati ini kita berontak, aku berontak tapi nggak bisa. nggak bisa ngomong ini mulut ini. Nggak bisa ngomong, terus nggak bisa, tubuh ini nggak bisa bergerak, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kok bisa ya? Sampai sekarang aku bertanya-tanya sih. Terus katanya teman-teman aku sih itu kena ilmu gendam gitu ya. Ya, mungkin. Terus kita itu merencanakan harus ke Ngeliep hari Kamis. Malam Terus itu juga itu Rabu ya. Terus Kamis kita itu pergi ke Ngeliep, itu harus nyampe di Ngeliep itu jam 12 malam buat mandi. Ya kita pergi rame-rame, kita ke sana. Terus aku sama dia ini diapit. Aku duluan ya diapit sama Mawar sama suaminya, diapit gini. Dia juga. Terus kita itu dimandiin di unda-undaannya pantai Ngeliep itu loh, guys, di pinggirnya, di tangga apa ya? Tangga batu ya? Tangga batu. Iya, tangga batu pinggirnya pantai itu loh. Terus kita tuh dimandiin ya. Terus aku dibisikin gini, ojo dablek gitu. Aku nih dablek opo, cuma pokoknya pikiranku itu nggak nyambung sama apa sih ini, apa gitu toh. Cuman aku tuh baru ingatnya itu waktu aku sembuh, baru ingat kejadian ini tuh waktu aku udah sembuh ya, guys. Waktu saat itu aku cuman bisa ngelihat, mataku ini cuman bisa ngelihat kiri kanan, ada apa yang terjadi gitu. Pokoknya kita berdua ini dimandiin, jadi air laut itu disiramin ke tubuh kita cuman pakai kemben ya, setengah telanjang masih pakai baju aku yang pakai kemben kamu. Terus ya nggak tahu ya, mata aku ngelihat di atas itu kayak seperti orang-orang terbang. Aku bilang sama dia, kamu nggak lihat tadi atas Iya, kayak aku orang? nggak lihat sama Tanya sekali. dia, aku tanya sama dia, ada orang yang terbang-terbang kayak orang pakai jubah-jubah panjang, terus terbang-terbang di atas pantai Ngeliep itu. Aku nggak tahu itu sampai sekarang itu apa, aku nggak tahu, guys. Nah terus aku nanya terus sama dia, kamu nggak lihat yang di atas itu? Aku bisa gapai loh, aku kan lihat ke atas ya, guys. Terus aku tuh kayak megang mereka gitu loh, tapi dia tuh nggak lihat, nggak kelihatan sama sekali apa-apa. Terus Apa tambah itu? katanya Mawar bilang gini, coba tak buka mata batinmu, coba buka mata batinku. Ya itu, terus lihat di depan itu ada keretaku kan. Mana ada kereta, ngomong laut kok. Dia gitu. itu emang katanya dia itu sudah kemasukan Nyi Roro Kidul. Lalu kita pulang dan sangat kelaparan, guys, beneran. Kelaparan. Kita pulang Kelaparan plus haus gitu.
haus banget. Kita pulang, habis gitu yes kita pulang masing-masing lah. Besoknya itu aku disuruh jual motor, Nah iya itu suruh jual barang-barangku dihilangin semua pokoknya, semua baju. satu rumah. Itu pokoknya habis satu rumah. Habis tempat tidur. Habis satu rumah. Kamu satu rumah, aku 7 juta. Ini 7 juta, aku tempat tidur, lemari, kulkas. Aku pikir gini, itu ngerampok apa gimana ya? Aku pikirnya gini guys, kekurangan uang atau gimana mereka ini ya? Kok Dirampok. ternyata guys mungkin itu gendam secara halus, terus dia itu menumbalkan kita ya. Akhirnya cerita waktu itu aku berhasil keluar dari rumahnya, soalnya dijemput papa aku guys. Papa aku jemput ke rumahnya mereka, rumahnya si Mawar, terus aku pulang tuh kayak ngelihat kiri kanan, ini dunia apa, pertamanya gitu, dunia itu apa sebelum aku itu kamu. Oh iya, Aku dulu itu ya. Aku cepet sadar aku langsung. belum. Kamu belum sadar. Aku cepet sadar itu langsung sepeda motornya dia aku sita. Pokoknya aku nggak mau tahu 7 juta itu harus kembali hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu itu kalau nggak salah gendisnya ke Lombok itu. Iya, tapi kamu berhasil ya 7 Berhasil jutanya. 7 juta. Kalau barangku hilang guys. Aku sih barang nggak apa-apa, cuman waktu itu kepikiran, kok aku yang nggak punya apa-apa sih yang kalian ambil. Bolehnya ngumpulin uang buat beli barang-barang itu kan susah. Waktu itu aku sama dia pergi ke, nggak pergi sih, kita dikasih tahu seseorang paranormal ya. Ada sih namanya paranormal dari Semarang sih, aku via phone aja gitu. Aku waktu aku setengah sembuh lah ya, aku tuh phone sama dia, kejadian demi kejadian. Ternyata kan aku bertanya-tanya kan, kok aku sih gitu, aku nih nggak punya apa-apa, kenapa barangku diambil semua. Mereka kalau kurang uang ya jangan ngerampok temen lah. Pikiran normal kita ya, kita kan nggak percaya mistik ya, mungkin mereka perlu uang ya, terus ngerampok kita berdua gitu. Ternyata kata paranormal itu, ternyata kita itu ditumbalkan guys, karena dia itu pesugihan. Makanya barang-barang kita, harta kita itu yang kita punya ini tuh dihabisin, biar nanti kalau kita memang hilang ingatan atau lupa kan ditumbalkan kan buat jinnya mereka. Jadi kita memang nggak punya barang-barang yang berharga, nggak punya apa-apa. Jadi ya wes aman gitulah buat mereka numbalin kita. Jadi kan kita mati tuh ya memang mereka, kamu mati nggak bawa apa-apa. Nah itu loh yang menjadi motonya dia itu ya. Jadi tuh intinya mungkin kita tuh dihilangkan memorinya satu, terus kita ditumbalkan itulah. Jadi kita manut, kita kemana-mana, dia kemana-mana, apa yang dia mauin kita ngikut. Waktu itu aku pas waktu masih kerja itu, untungnya HP ku itu mati. Mereka itu minta apa? Minta nasi padang itu paruh berapa biji, terus apa tuh macam-macam banyak. Iya tuh setannya buat makannya siapa gitu, uangnya siapa? Ya kan kita pikirannya mereka nggak punya uang. Tapi ya untungnya HP itu mati gitu loh. Jadi nggak jadi. Alhamdulillah. Ya itulah kuasa Allah. Gitu. Tapi di sini ya pelajaran ini bukan pelajaran yang main-main ya, ini pelajaran yang sangat penting. Jadi kalau orang yang berbau-bau mistis seperti itu lebih baik kalian jauhin. Kalau cerita-cerita tapi memang nggak kelihatan ya kan, nggak kelihatan kan, memang benar-benar teman pure gitu kan, teman kita, tapi pesugihan dan menumbalkan teman sendiri itu yang nggak masuk di akal. Kekayaan mereka, untuk mengumpulkan kekayaan mereka sendiri ya.
Di sini kita mau pesan. Mungkin Mak Uci mau pesan-pesan? Pesan saya itu pertama yaitu Pesan es tadi- campur. Wah, kacau. Pertama itu tadi kita harus mendekatkan diri sama Allah. Itu terpenting sudah. Sesibuk apapun kita itu paling tidak berpikir, sholawat. Itu Itu yang menjauhkan kita dari hal-hal seperti hal-hal itu yang ya. salah. Terus jangan terlalu percaya Iya. sama Itu pesan, itu tadi pesan spiritualnya, sekarang ini pesan pesan duniawinya. pesan duniawi. Ya, kalau berteman lihat-lihat lah guys. Iya. Yang pakai logika aja, jangan pakai mistik-mistik seperti itu. Terus jangan terlalu yang percaya-percaya. Kita tuh sebenarnya dulu nggak terlalu percaya gitu-gitu ya. Emang nggak percaya wong kita kena hipnotis aja ada perlawanan dari diri kita sendiri. Iya, tapi nggak bisa apa-apa, Tapi heran. nggak bisa apa-apa. Mulut ini terkunci. Mau ngomong ini nggak bisa. Itu, ya kan? Itu aja. Hal itu kita itu kena pengantin tumbal ya. Aku aja baru tahu cerita pengantin tumbal itu ya waktu aku ngobrol sama paranormal dari Semarang itu. Jadi kita itu ibarat pengantin tumbalnya mereka. Diapit, dibawa ke dimandiin. Nah, itu inti kuncinya aja itu loh. Kita omongin saat ini nih apa? Judulnya ya wis tumbal-tumbalan itu loh, guys. Pesugihan. Pesugihan. Baru tahu aku. Pesugihan itu bahasa Indonesianya, bahasa persamaan katanya itu tumbal, bahasa Jawa itu wadal. Kadal dibaleni lagi deh, baleni. Ya udah sampai di sini Jauh-jauh dulu. ya, jauh-jauh dari kita, jauh-jauh dari kita. Jauh-jauh dari orang-orang yang nggak baik lah. Amin, amin. Amin, amin, amin. Semoga kedepannya kita selalu didekatkan sama orang-orang yang baik,